Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube PES Channel. Kali ini saya akan membuat konten tentang tutorial bagaimana cara membuat Google Form di komputer, PC, ataupun laptop. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita buka aplikasi browser Google Chrome. Kemudian kita pilih aplikasi Google yang berada di kanan atas layar Anda dengan simbol titik-titik berjumlah 9 titik ya. Lalu scroll ke bawah dan cari Google Form atau formulir dengan ikon dokumen berwarna ungu ya guys. Kemudian kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini contoh Google Form yang pernah saya buat sebelumnya. Lalu kita klik di sini ya, yang ada lambang tambah atau plusnya ya guys ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini ya guys ya. Kemudian kita edit nama atau judul formulirnya ya. Di sini saya akan memberikan contoh untuk formulirnya ya dengan judul absen SMA Negeri 999 Indonesia. Berikutnya kita buat subjudul ya, bebas ya, mau diisi atau tidak itu tidak masalah. Di sini saya membuat subjudul absen kelas 12. Kemudian masuk ke pertanyaan pertama ya, kita klik opsi, diklik di simbol yang bulat hitam sebelah kiri opsi 1 ya. Lalu kita klik di sini dan sebagai contoh saya kasih pertanyaan pertama, nama lengkap siswa. Untuk icon gambar sebelah kanan pertanyaan, di sini kita bisa menyisipkan atau upload gambar ya guys. Bisa ke menu unggah, kamera, melalui URL, foto, Google Drive, atau Google penelusuran gambar. Kemudian di menu sebelah kanannya lagi terdapat format pengisian jawaban. Di sini kita bisa pilih pilihan format pengisian jawabannya ya guys. Antara lain jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file. Di sini akan ada teks berupa konfirmasi untuk izinkan responden mengupload file ke Drive. Yang berisi file akan diupload ke Google Drive pemilik formulir bla 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 dan seterusnya. Kemudian kita pilih batu aja ya karena tidak perlu ini. Skala liner, di sini kita bisa mengisi skala ya berupa angka dari 1 sampai 10 atau sekian mungkin. Dan ada kisi pilihan ganda ya guys. Di menu pertanyaan ini kita dapat memberikan pertanyaan yang terdapat jawaban berupa pilihan jawaban yang kita buat sendiri. Selanjutnya ada pertanyaan yang berupa isian petak kotak centang. Berikutnya ada format pengisian berupa waktu yang menunjukkan jam berapa, dan terakhir yaitu tanggal. Kita bisa isi sesuai dengan tanggal yang diperlukan. Untuk format pengisian jawaban dari pertanyaan pertama, sebagai contoh nama lengkap siswa, kita bisa pilih format jawaban singkat ya guys. Sementara untuk icon copy di bawah pertanyaan ini fungsinya untuk mengcopy atau menduplikasi pertanyaan dan format jawaban yang telah kita buat sebelumnya. Contohnya seperti ini. Lalu kita hapus lagi. Lalu di icon sebelah kanan terdapat teks wajib diisi. Nah, di sini kita bisa klik hingga bergeser ke kanan untuk pertanyaan yang wajib diisi, dan tak perlu diklik atau diklik
kembali hingga bergeser ke kiri untuk jawaban yang tidak wajib atau diperbolehkan untuk tidak diisi. Di sini sebagai contoh saya akan mengklik hingga ikon bergeser ke sebelah kanan. Karena dari pertanyaan pertama saya yaitu nama lengkap siswa wajib diisi ya guys ya. Lalu untuk ikon sebelahnya terdapat ikon titik 3 ya, yang di dalamnya terdapat pilihan deskripsi dan validasi jawaban. Namun di sini kita tidak memerlukan itu ya, kita lebih simpel lah. Kemudian kita tambahkan pertanyaan baru atau pertanyaan kedua dengan mengklik ikon di kolom sebelah kanan dengan ikon tambah yang dilingkari ya guys. Sebagai contoh saya membuat pertanyaan nomor induk siswa. Nah, di sini jika pertanyaan tersebut mengaktifkan wajib diisi, maka akan muncul ikon bintang berwarna merah di sebelah kanan atas pertanyaan kita. Itu menandakan pertanyaan itu wajib diisi dan tidak boleh kosong. Sementara jika kita tidak mengaktifkan wajib diisi, maka responden diperbolehkan untuk tidak mengisi jawaban dari pertanyaan tersebut. Maka untuk pertanyaan dari nomor induk siswa, saya akan mengaktifkan wajib diisi. Lalu kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Saya akan isi dengan pertanyaan nomor handphone. Di sini tidak akan mengaktifkan wajib diisinya karena untuk nomor handphone itu sendiri bersifat privacy, jadi responden bisa mengisinya atau tidak mengisi juga tidak jadi masalah. Next, kita buat pertanyaan alamat email. Di sini kita nonaktifin atau disable wajib diisinya, sama halnya pertanyaan sebelumnya tentang nomor handphone. Alamat email. Coba perhatikan wajib diisinya kita disable ya. Lalu kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Kita coba dengan pertanyaan lain dengan format jawaban tanggal ya guys. Di sini sebagai contoh saya buat pertanyaan tanggal masuk siswa. Setelah itu kita pilih format jawabannya. Nah, di sini Google secara otomatis mendeteksi apa yang kita ketik. Saya ketik pertanyaan yang ada kata tanggalnya dan Google secara otomatis membuat format jawaban sesuai dengan apa yang kita maksud tadi. Di sini kita bisa memilih opsi lain ya guys. Bisa sertakan tahun yang sudah terisi atau terchecklist otomatis dan bisa sertakan waktu jamnya juga. Jadi dalam satu pertanyaan ini jawaban responden nantinya terdapat tanggal dan waktu secara langsung. Namun saya akan membuat pertanyaan tanggal dan waktunya secara terpisah ya. Berikutnya saya buat pertanyaan khusus untuk waktu. Saya buat pertanyaan contoh waktu masuk kelas, dan seperti tadi secara otomatis Google mendeteksi format jawaban yang kita perlukan, yaitu waktu. Dan bisa kita lihat di sebelah kanan pertanyaan yang baru saya ketik, format jawabannya otomatis berubah sendiri. Untuk memperjelasnya saya akan zoom ya. Kita lihat di sebelah kanan pertanyaan yang saya ketik, format awal jawabannya adalah pilihan ganda, kemudian berubah menjadi waktu. Dan untuk pertanyaan berikutnya, saya buat pertanyaan dengan format jawaban pilihan ganda. Saya buat pertanyaan kelas dan saya buatkan opsi atau pilihannya yaitu untuk opsi yang pertama saya buat kelas 12A. Kemudian opsi yang kedua saya buat pilihannya 12B. Dan opsi yang ketiga saya buat pilihannya 12C. Dan untuk lainnya saya hapus saja ya. Jadi cukup 3 opsi tersebut. Dan saya bikin wajib diisinya di enable ya atau diaktifkan. Dan pertanyaan sebelumnya juga mengenai tanggal saya enablekan wajib diisinya, juga waktu saya enablekan juga. Dan yang terakhir kita tambahkan lagi pertanyaan yang terakhir
saya kasih contoh keterangan. Kemudian pilihan jawabannya atau format jawabannya jawaban singkat, dan saya enablekan wajib diisi. Berikutnya saya coba jelaskan fungsi icon sebelah kanan form pertanyaan. Untuk yang paling atas, icon tambah di lingkari, yaitu untuk menambahkan pertanyaan Google Form. Di bawahnya ada icon dokumen dan tanda panah kecil, yaitu import pertanyaan. Fungsinya untuk memasukkan atau mengimport pertanyaan dari form yang pernah kita buat sebelumnya ke form yang sedang kita buat saat ini. Jadi kita bisa lebih efisien ya jika pertanyaannya memang sama ya guys. Di bawahnya lagi ada icon T besar dan T kecil, yaitu tambahkan judul dan deskripsi. Kita coba klik seperti ini ya. Kalian bisa isi apa saja sesuai dengan keinginan kalian ya guys ya. Saya hapus lagi karena tidak memerlukan ini. Dan di bawahnya lagi ada icon gambar, yaitu tambahkan gambar. Di sini kita bisa memasukkan gambar dan mencarinya. Ada beberapa pilihan menu atau sumber gambar, antara lain unggah, kamera, melalui URL, foto, Google Drive, dan terakhir Google penelusuran gambar. Dan di bawahnya lagi ada icon play, yaitu tambahkan video. Di sini terdapat pilihan sumber video, yaitu dari YouTube dan URL. Dan untuk icon yang terakhir yaitu tambahkan bagian. Fungsinya yaitu untuk memisahkan pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya, sehingga terpisah dan terdapat bagian-bagian. Lalu untuk icon yang ada di atas, ada icon sesuaikan tema. Di sini kita bisa memilih gambar header, baik yang sudah disediakan oleh Google, atau kita bisa import atau upload sendiri gambar yang kita miliki sesuai dengan kebutuhan. Di bawahnya terdapat warna tema ya, kita bisa pilih sendiri warna sesuai keinginan kita. Lalu ada warna latar belakang, juga kita pilih sesuai dengan warna keinginan kita. Dan untuk icon yang berada di atas sebelah kanannya lagi ada icon cenderamata, yaitu berhijau. Fungsinya untuk meninjau atau melihat Google Form yang telah kita buat, yang ditinjau dari responden nantinya saat tidak melakukan pengisian form. Mari kita coba lakukan pengisian sebagai contoh ya. Nama lengkap siswa saya isi dengan Udin Kurap. Nomor induk siswa saya isi dengan 1 sampai 9. Untuk nomor handphone saya isi dengan 0812 3456 789. Alamat email tidak perlu diisi ya. Untuk tanggal masuk saya coba isi tanggal 1 Juni 2022. Waktu masuk kelas diisi jam 7.30. Untuk kelasnya diisi pilihan kelas 12A. Untuk keterangan kita isi masuk kelas. Lalu klik kirim, kemudian jawaban yang kita isi tadi akan secara otomatis masuk ke akun Google si pembuat form. Oke, mari kita cek ya. Kita klik tab sebelah. Kita pilih jawaban. Di sini ada notifikasi ya berupa angka 1. Nah, di sini terlihat ya jawaban dari pertanyaan yang sudah kita isi tadi. Oke, cukup sekian ya tutorial kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penggunaan contoh nama. Itu hanya sebagai contoh ya guys, dan tidak dilakukan secara sengaja. Jika dirasa konten ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan subscribe channel ini, serta like, comment, and share video ini demi berkembangnya channel ini ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.